Halo, gue Randy. Kali ini gue bakal ngebuka satu kotak harta karun gue. Ini adalah kumpulan dari kotak-kotak cooler gue. Jadi di video kali ini gue bakal kasih tau kalian cooler-cooler mana aja yang menurut gue layak buat dibeli. Oke, gue coba rapin dulu. Nah, di sini ada cooler-cooler yang udah gue tes dan ada beberapa yang udah gue giveaway kebetulan. Nah, ini yang sekarang lagi gue pegang. Kalau yang merek-merek besar ada dari Gamesir, ada dari Black Shark, ada dari FlyDigi. Ini walaupun brandnya Realme, ini juga masih pakai FlyDigi punya ya logonya. Terus ada gosipnya juga Realme mau keluarin yang modelnya kayak gini juga, tapi logonya Realme, sama persis kayak DL06-nya Memo. Tapi gue nggak tahu itu kapan rilisnya. Terus ada beberapa cooler-cooler unik yang menurut gue layak untuk dicoba. Nah, sekarang gue mau ngasih tahu kalian cooler-cooler mana aja yang layak untuk dibeli. Yang pertama yang nggak bakal nyesel kalau beli itu yang Black Shark punya. Ini yang BR20 dan ini yang BR30BS. Ini harganya antara 450 sampai 500-an resminya. Nah, BR20 ini sebetulnya udah jarang banget yang jual. Tapi ini sebenarnya ada plus minusnya. Yang ini ada on off, yang ini nggak ada. Dan paddingnya ini masih model lama, jadi nggak terlalu ramah sama beberapa handphone yang baru. Kalau yang ini paddingnya udah model yang baru dan dikasih padding tambahan juga buat handphone yang nggak support dengan padding ini. Jadi fleksibilitas untuk pemakaian BR30BS ini bisa untuk banyak handphone. Tapi walaupun ini mahal, ini bukan favorit gua. Favorit gua yang pertama itu adalah FlyDigi Wingwapps 2 Pro. Jadi kalau kalian tahu sendiri, ini harganya 399 dan ini dingin banget. Jadi terakhir gua tes ini bisa mencapai minus 2 derajat. Kalau terakhir gua tes ini di 0,2 derajat dan ini 0,5 derajat kalau nggak salah. Dan ini bisa mencapai minus 2 derajat. Jadi ini paling dingin banget. Dan ketiganya ini adalah yang the best. Jadi kalau kalian beli ini nggak bakal nyesel. Kecuali beli yang BR20 ya. Kalau BR20 lebih murah karena stok lama, tapi paddingnya takutnya nggak cocok sama handphone kalian. Kalau misalnya udah cocok, ini worth it banget menurut gua. Dan ketiganya udah punya aplikasi untuk setel kecepatan kipasnya. Tapi kalau yang di BR20 itu kecepatannya cuma bisa 2, yang ini 3 pilihan mode, smart, freeze sama frozen. Ini freeze sama frozen doang. Dan kalau ini bisa diatur persentasenya kecepatan kipasnya. Dan ini ada tombol on off-nya juga. FlyDigi Wingwapps 2 Pro ini bukan yang nggak ada kekurangan ya. Jadi ini masih ada satu kekurangan menurut gua. Ini ada satu kekurangan menurut gua, yaitu di klemnya. Jadi klemnya dia cuma satu sisi doang. Tapi itu bukan masalah yang berarti banget sih sebenarnya. Karena fiturnya juga udah lengkap banget. Udah ada RGB-nya buat yang suka. Kalau gua matiin. Di aplikasinya bisa, nggak usah dibongkar-bongkar. Dan paddingnya ini juga aman untuk banyak handphone. Jadi ini mantep banget. Nah, kalau kalian punya budget di atas 400.000, dua ini adalah cooler terbaik menurut gua. Dan pilihan gua yang utama adalah FlyDigi Wingwapps 2 Pro. Dan untuk range harga antara 200 sampai 400.000, ini ada DL05. Ini ada versi baru dan ini versi lama. Terus ada Black Shark BR30RM. Ini yang BR30RM. Terus ini ada yang BR11. Nah, kalau yang Black Shark gara-gara kalian request, jadi semuanya udah pernah gue bongkar ya. Memo juga sih udah pernah gue bongkar semua. Nah, kalau menurut gue yang paling mending dibeli itu yang BR11. Tapi menurut gue nggak usah dibeli untuk range harga segitu karena untuk harga 200.000 pas itu ada X9, cooler X9 ini. Ini kebetulan udah gue bongkar juga. Jadi stikernya gue copot, terus pelindung baut juga gue nggak pasang lagi. Jadi gue pakainya begini aja. Siapa tahu airflow-nya lebih bagus. Siapa tahu ya. Jadi sekarang ini gue lagi pakai yang ini. Nah, ini dinginnya itu mencapai 2 derajat Celcius. Bahkan keempat ini nggak ada yang mencapai 2 derajat Celcius. Untuk Black Shark BR30RM dan DL05 yang baru, bahkan suhunya cuma di angka belasan derajat Celcius. Kadang-kadang ini bisa sampai 9 derajat sih, kadang-kadang. Oke, oh iya lupa di-mention, ini harganya 300 ribuan, cuma menurut gue ini di-skip aja. Ini sebenarnya dari FlyDigi juga,
Cuma ini ada fitur yang disunat, yaitu ini kipasnya bisa jalan sendiri sebenarnya pakai baterai, tapi yang di Realme ini nggak bisa. Jadi menurut gua nggak usah dibeli sih. Oke, jadi kalau 200.000 menurut gua kalian bisa beli X9 aja. Terus untuk harga 100 sampai 200 ribuan itu ada DL06. Ini ada DL06. Terus ada L05. Ada L05. Nah, ini sama-sama nggak pakai thermal pad. Sama-sama nggak pakai thermal pad, sama-sama pakai aluminium. Heatsinknya sama-sama bagus. Dan ini dua-duanya kipasnya nggak dibaut ke heatsink. Jadi ini ada resiko goyang sebenarnya dua-duanya. Tapi ini masih oke. Tapi selama ini gue pakai ini oke. Ini rusak peltirnya gara-gara gue bongkar aja, gara-gara request. Jadi gara-gara request, banyak yang request dibongkar, jadi peltirnya pecah. Jadi gue ganti peltirnya dan sekarang jauh lebih dingin. Ini harganya 150.000 dan sudah ada termostatnya. Kalau ini nggak ada termostatnya di harga 180.000. Jadi menurut gue kalau sekarang daripada DL06 mendingan di up dikit, dapat X9, karena kalau misalnya kita beli 180.000, jadi kalau misalnya kita beli ini 180.000 plus thermal padnya itu harganya 20 ribuan, harganya sama aja, dan ini udah lengkap fiturnya. Untuk lem juga ini lebih baru modelnya, ini kayak yang di BR30BS sama di FlyDigi ya. Jadi ini gue kasih lihat modelnya, dia lebih cekung, lebih menjorok. Kalau misalnya DL05, DL06 itu masih agak rata, nggak setajam yang di FlyDigi. Tapi ini juga udah lumayan aman sih untuk beberapa handphone. Tapi kalau untuk kayak di X3 ini DL05 kadang-kadang, X3 NFC, X3 Pro itu kadang-kadang kena. Kalau di X3 GT ini udah pasti kena. Jadi model 05 aja yang relatif aman di Poco X3 GT itu masih kena. Tapi kalau pakai FlyDigi, pakai X9 atau pakai Black Shark BR30BS itu aman. Jadi kalau misalnya budgetnya itu 100 ribuan, kalian bisa ambil yang ini 150.000. Ini udah ada termostatnya juga. Termostatnya itu nggak bisa gue bilang benar, tapi kalian bisa jadi acuan untuk kesehariannya. Jadi kalau misalnya biasanya berapa jadi berapa, itu ketahuan di sini. Terus sebenarnya di angka 100 ribuan ini ada DL02 juga, ada DL01, DL02. Cuma ini gue nggak rekomendasi ya. Oh iya, terus sekalian ini gue jelasin, ini punya gue patah dan ini gue lem pakai power glue biasa, plus gue kasihin tisu kompor. Jadi ini udah kuat lagi. Jadi kita kayak tambahin daging di gripnya. Tapi jeleknya jadi begini aja. Terus kalau misalnya kalian cari yang di bawah 100.000, ini ada L01. Ini gue kemarin cari-cari ada yang di bawah 100.000, ada yang jualnya harganya 99. Nah, kalian bisa cari, gue lupa tokonya di mana, tapi kemarin gue masih inget ada. Tapi ini harus diakalin. Jadi ini gue tambahin padding lagi di sini. Jadi ini gue pakai foam yang dari 3M seperti ini supaya nggak bikin lecet handphonenya. Soalnya ini bawahnya masih plastik. Jadi ini bawahnya masih plastik, dia cuma karetnya di sini doang. Di sini doang. Jadi gue tutupin lagi karena masih ada kemungkinan kena. Oke, jadi gue ringkas, kalau misalnya budget kalian di bawah 100.000, kalian bisa cari yang ini. Ini ada yang jual 99. Bahkan temen kita kemarin ada yang dapat 50.000, itu lagi promo, itu gila-gilaan, di bawah 50.000 harganya. Terus untuk harga 100 ribuan bisa beli dua ini. Tapi menurut gue agak tanggung sih ya. Menurut gue mendingan langsung beli yang X9. X9 ini mantap banget. Terus untuk di atas itu langsung loncat ke 400.000, itu FlyDigi Wingwave 2 Pro. FlyDigi Wingwave 2 Pro 400.000, dan ini ada yang 450.000 sampai 500 ribuan. Itu
itu ada di Black Shark BR 30BS. Tapi tetap lebih dingin yang FlyDigi Wingwavs 2 Pro. Tapi kalau kalian ragu sama mereknya, ya kalian bisa beli yang Black Shark. Jadi kalau sebenarnya ini ada merek Gamesir. Ini merek bagus. Jadi sebenarnya ini ada merek Gamesir, ini ada merek FlyDigi. Ini kedua brand ini sebenarnya ini brand besar juga di Cina sana. Jadi kalau gue lebih menyarankan beli ini, tapi di toko yang berani ngasih garansi ya. Tapi kalau ditanyain, gue lebih suka pakai FlyDigi Wingwavs 2 Pro dibanding BR 30BS. Selain harganya lebih murah, dia juga lebih dingin. Terus beberapa cooler yang menurut gue pantas buat dicobain. Ini ada cooler gamepad. Ini ada yang dari Gamesir. Ini juga mantap. Tapi kekurangannya untuk yang kameranya tebel, bumper kameranya tebel, kalian harus tambahin thermal pad lagi di sini. Dan hasilnya ini mantap banget, kemarin udah dicobain. Terus misalnya pakai ini, HP itu jadi nggak berasa terlalu berat karena gripnya itu lebih enak. Oke. Dan ini juga lumayan sebenarnya kalau mau nyari versi murahnya, karena ini harganya mencapai 500.000. Kalau ini kan enggak, ini masih murah. Kalau ini masih murah di 200 ribuan, tapi gue nggak saran pakai triggernya karena triggernya gue nggak terlalu suka. Jadi sama aja kayak ini juga nggak ada triggernya. Seperti ini juga lumayan oke. Nah ini DL88. Dan yang menarik lagi buat gue itu ada yang cooler magnetic. Ini yang Black Shark punya, Black Shark magnetic cooler. Terus ini LZ F10. Ini juga lumayan, dinginnya lumayan. Dan ini ada kelebihannya bisa wireless charging. Cuma kalau ngomongin dingin, ini nggak ada lawannya untuk yang magnetic. Jadi kalau nyari cooler magnetic, ini masih nggak ada lawannya. Tapi harganya juga lumayan ya, ini harganya 500.000. Kalau ini masih di 200 ribuan. Tapi ini udah bisa wireless charging. Jadi kalau misalnya kalian lagi nggak main game, ini fitur wireless chargingnya bisa dipakai buat ngecas HP-nya. Tapi ini masih yang slow charging ya. Ini masih yang slow charging. Kalau ini dia nggak bisa ngecas. Tapi ini dingin banget. Kalau kalian mau yang fast charging, ini ada. Ini nggak ada mereknya. Kalian bisa cari aja yang merek Z ini. Ini gue cari-cari mereknya nggak ketemu. Kodenya pun gue nggak ketemu. Bisa cari kalian bisa carinya yang wireless charging yang modelnya seperti ini. Nah ini bisa support fast charging. Ini mantap. Jadi kalau menurut gue kelemahan wireless charging itu salah satunya adalah panas. Dan ini menurut gue jadi solusi sih. Jadi sambil ngecas ini bisa fast charging juga sambil ngedinginin HP-nya. Atau mendinginkan panas yang dihasilkan dari wireless chargingnya. Jadi menurut gue ini oke banget. Jadi kalau menurut gue ini lumayan praktis, tapi ngecasnya bukan dicolok, tapi diklem. Ini cuma bisa memperpanjang umur port Type-C-nya dari handphone. Jadi kalian nggak perlu cabut colok portnya. Apalagi handphone zaman sekarang udah nggak ada headphone jack-nya. Kalau kalian mau main game, headphone jack coloknya di Type-C terus, jadi makin banyak cabut coloknya. Kalau ini, kalau kalian ngecas pakai wireless, itu lebih memperpanjang umur cabut coloknya. Terus kalau yang kalau yang magnetik ini juga ada yang kipas doang. Ini kipas magnetik, cuma kalau kipas doang gue nggak terlalu rekomendasi ya. Apalagi ini RPM-nya kecil banget, kemarin kita udah tes. RPM-nya lebih kencang yang dari Memo. Sebenarnya dari Memo juga banyak keluarin lagi, bahkan ada baterainya yang FL05. Menurut gue lebih worth it yang FL05 daripada yang FL06 ini, karena kalau yang FL05 itu udah ada baterainya, kalau ini belum ada, dan ini udah ada baterainya. Jadi ini sebenarnya enak juga, simple, enteng, terus tinggal di magnetik, terus tinggal di nyalain aja. Ini kipasnya udah nyala. Ini sebenarnya simpel banget sih. Terus yang terakhir, yang menurut gue nggak ada di cooler lainnya, yaitu cooler X3. Gue nggak tahu ini pabrikannya sama atau enggak, kayaknya sih beda ya. Ini X9, ini X3. Tapi ini udah ada baterainya, jadi kalian bisa nyalain cukup satu aja, nggak harus dua-duanya. Ini bisa dinyalain, jadi bisa langsung dinyalain, dan ini juga cukup dingin.
kalian bisa lihat video tesnya. Ini udah mantep banget. Apalagi kalau kalian pakainya sambil colok listrik, itu juga udah dingin. Itu bisa di bawah 10 derajat. Jadi udah lumayan banget. Ini bongkarnya juga gampang. Terus fitur utamanya itu ini ada baterainya. Walaupun masih sekitar 1 jam ya baterainya. Tapi menurut gue daripada nggak ada baterai, ini udah jadi yang oke banget sih. Kalau misalnya kalian lagi di rumah, kalian mau cari yang simple, ini udah kecil, pas, oke banget. Dan kalian bisa colok tanpa baterainya. Kalau kalian lagi di jalan, tinggal pakai baterainya. Salah satu aja menurut gua. Sisi satunya mendekati yang ke kamera, jadi bisa lebih dekat ke sumber panasnya. Kalau posisinya di tengah, kalian mau langsung pasang dua-duanya, ini juga nggak masalah. Oke, jadi itu cooler-cooler yang patut kalian pertimbangkan untuk coba. Kalau untuk cooler peltier biasa, gue sangat menyarankan 3 ini, X9, FlyDigi Wingwave 2 Pro atau BR30BS. Untuk yang lain menurut gue kalian bisa skip. Tapi kalau misalnya disuruh sisihin lagi, gue bakal sisihkan ini. Dan kalau misalnya disuruh pilih, gue agak bingung ini. Kalau kalian budgetnya terbatas, kalian bisa beli X9. Tapi kalau kalian ada budget lebih, kalian bisa ambil FlyDigi Wingwave 2 Pro. Oke. Paling gitu aja. Jadi kalau kalian banyak yang nanya, cocok mana, ya ketiga cooler ini itu hampir bisa masuk ke semua handphone. Kalau mau yang aman, ini. Oh ya, ada satu cooler yang belum gue sebutin, ini yang for iPad. Jadi ini model 05 yang for iPad. Ini juga oke ya untuk iPad ya. Jadi kalau kalian pakainya iPad, kalian bisa pakai yang cooler magnetik seperti ini. iPad atau tablet lainnya ya. Atau DL05 yang for iPad. Kalau mau nyari yang murah, dingin ya ini. Atau ini juga lumayan dingin. Kalau kalian mau yang lebih bagus lagi, kalian bisa pakai yang Black Shark BR30AP. Ini buat yang iPad ya. Kalau beli ini, jangan lupa beli thermal padnya juga. Jadi banyak banget pertanyaan di komen-komen. Cooler yang bagus yang mana, pilih yang mana ya. Gue prefer antara 3 ini. Ini kalian beli antara 3 ini, itu nggak akan nyesel menurut gue. Tapi kalau kalian takut mentok ke tombol power, harusnya ini 3 udah aman. Tapi kalau kalian masih takut, itu ada yang magnetik. Cari yang magnetik atau kalian bisa pakai yang Gamesir ini. Jadi kalau pakai yang Gamesir, ini japitannya di sini. Jadi japitannya ini di atas bawah handphone, bukan di tombol power. Jadi ini relatif lebih aman. Kalian tinggal tambahin thermal padnya supaya nggak mentok di kameranya aja. Atau kalian bisa juga pakai DL05 for iPad ini. Oke. Biar nggak dikira gue pro ke satu merek atau ke satu toko, jadi gue sebutin aja semua. X9 ini gue belinya di toko Suman Gaik. Kalau FlyDigi rekomendasi gue di Widi Shop. Kalau Black Shark, kalian bisa beli di ini official store-nya. Karena ada beberapa yang komplain juga, namanya elektronik ya, pasti ada yang masalah. Karena ada yang beli dari toko lain, garansinya bukan garansi dari Black Shark. Dia dapat kartu kuning, cuma pas dihubungin lagi ke tokonya itu nggak dibales sama sekali. Jadi mendingan menurut gue ke official store-nya langsung. Terus kalau Memo, kalian bisa beli di Memo Indonesia. Itu ada garansi juga 6 bulan. Kalau Realme ya kalian bisa cek di Realme-nya sendiri. Kalau Gamesir ini di Widi Shop juga. Dan kalau yang aneh-aneh seperti ini kalian bisa cari di toko Suman Gaik. Itu harganya kayak di X9, gue udah cari X9 di tempat lain tuh 300 ribuan. Di Suman Gaik itu 200 ribuan. Nah, kalau yang toko ini gue lupa gue belinya di mana. Oke, paling segitu aja dari gue. Semoga videonya bisa ngebantu kalian buat milih cooler mana aja yang bagus buat handphone kalian. Jujur sekarang gue pakainya lagi yang X9. Ini udah 3 minggu gue pakai dari beli. Gue tes. Gue pakai ini. Walaupun lebih dingin di FlyDigi ya, FlyDigi Wingwave 2 Pro atau
atau BR30BS. Ini sebenarnya udah overkill banget buat handphone yang gue pakai. Jadi gue pakainya Mi 10T Pro, itu nggak terlalu panas. Ini 2 udah overkill banget, dan ini sebenarnya juga overkill sih untuk Mi 10T Pro. Kalau kalian lihat hasil tesnya ya, kalau kalian lihat hasil tes yang kemarin gue sajikan, 2 derajat ini sebenarnya juga udah overkill banget buat Mi 10T Pro. Jadi belakangan gue pakai ini terus, dan ini malah gue simpen karena harganya mahal. Jadi kalau mau rusak, mendingan yang ini dulu. Ya moga-moga nggak rusak sih. Harusnya awet sih, soalnya kalau dari yang gue baca, umur Peltier itu rata-rata 50.000 jam sampai 200.000 jam, tergantung kualitas Peltiernya juga. Paling tergantung gimana kalian ngerawatnya. Sama di beberapa komen ada yang bilang kipasnya itu patah. Nah itu gue bingung. Gue nggak tahu kenapa sampai kipasnya bisa patah. Di gue sendiri selama gue pakai cooler selama setahunan ini, itu nggak ada yang masalah sama sekali, kecuali yang DL01. Jadi cooler gue yang pernah rusak itu cuma DL01 doang. Sisanya itu aman, kecuali gue bongkar sendiri jadi rusak. Oke, sorry videonya udah kepanjangan. Demikian dari Randy. Terima kasih.